nggak pantas seorang anak bilang kayak gitu ke emaknya, apalagi mama loh, ini seorang ibu ya. Kayak aku di situ kayak aduh. Tapi aku mau marah ke dia nggak bisa karena ini orang kayak udah nggak ada, kayak udah apa ya? Kayak udah nggak, sorry itu saya nih nggak. Bukan apa itu yang aku lihat loh ya. Tak hanya Loli yang berkonflik dengan ibunya sendiri hingga membuat heboh saat penjemputan paksa oleh ibunya sendiri, sosok Ibrahim Khalil Al-Khatiri atau lebih dikenal dengan panggilan Baim Cilik juga sempat menjadi sorotan karena berkonflik dengan ayahnya. Setelah Baim membeberkan rasa kekecewaannya terhadap ayah kandungnya Khalil Fuad Al-Khatiri yang dinilainya telah menelantarkan dan juga membawa kabur uang miliknya sebesar kurang lebih 32 miliar yang merupakan hasil kerja kerasnya semasa syuting. Akibatnya, Baim sempat mengalami kesulitan hidup, termasuk menunggak biaya SPP sekolahnya. Dan yang kini jadi sorotan, langkah Baim angkat bicara terkait meminta pertanggungjawaban sang ayah ternyata sedikit berbuah manis. Lantaran sang ayah sempat mentransfer uang sebesar 10 jutaan untuk kedua adik sambungnya, namun bukan untuk dirinya. Karenanya, ia pun sempat mengultimatum sang ayah untuk menghubunginya. Jika tidak, Baim pun mengancam akan membongkar kesalahan yang lain dari ayahnya. Meski akibat dari ancamannya itu, ia sempat ditegur dengan keras oleh keluarga ayah kandungnya. Beliau sempat ada itikat baik, bukan ke aku ya, cuman ke adik-adik tiriku. Walaupun dikit tapi ada lah, namanya effortnya dikit. Sempat ngirimin uang dikit. Itu pertama kalinya kah? Atau Pertama kali setelah, kalau aku kan udah 2 tahun nggak dinafkain. Adik-adikku yang kecil-kecil tuh baru setahun. Aku kan masih, aku nggak pernah jelek-jelekin dia. Yang aku buang tuh semua fakta, nggak ada yang aku rubah, malah masih banyak yang aku tutupin. Dah, telepon gue. Telepon gue jelasin ke gue semuanya. Itu aja. Baim lebih dekat sama ayah sambungnya dan juga kalau sama orang tua kandungnya sangat dekat. Kalau harapannya semoga bisa baikan. Dari Baim juga ngebuka lah pintu maaf, tapi juga ada obrolan juga dari ayahnya juga bisa, abahnya kalau Baim ngomong, abahnya bisa ngobrol langsung ke Baim, buka blokirnya di chat. Kalau yang saya dengar diblokir ya. Ayah sambungku lah. Iya, orang yang selalu ada buat aku ayah sambungku. Dan di tengah heboh Loli yang melawan ibunya sendiri, Baim pun punya pendapat berbeda karena ia berkonflik dengan sang ayah dan bukan sang ibu. Baim pun menilai langkah Loli memusuhi ibunya sendiri adalah salah karena seorang ibu banyak kebaikannya selain telah melahirkan kita. Nggak pantas seorang anak bilang kayak gitu ke emaknya, apalagi mama loh, ini seorang ibu ya. Kayak aku di situ kayak aduh. Tapi aku mau marah ke dia nggak bisa karena ini orang kayak udah nggak ada, kayak udah apa ya? Kayak udah nggak, sorry itu saya nih nggak. Bukan apa itu yang aku lihat loh ya. Konflik dengan orang tua seperti yang terjadi dengan Ibrahim Al-Khatiri yang terang-terangan meminta pertanggungjawaban ayahnya, maka lain halnya dengan artis Indah Permatasari yang hingga kini masih tak akur atau konflik panas dingin dengan Nursyah sang ibu. Berawal ketidaksetujuan Nursyah atas pernikahan Indah dengan Arie Kriting di tahun 2021 lalu, kini meski 3,5 tahun telah berlalu dan telah memiliki anak, sang ibu tak kunjung mereda. Bahkan semakin memanas, terutama ketika beraksi di ranah sosial media hingga menghebohkan netizen. Kehadiran nakal sang cucu pun tak mampu membuat hati Nursyah luluh untuk melunak dan menerima Arie Kriting sebagai menantu. Kerasnya dinding hati Nursyah ini sontak membuat Arie Kriting yang semula memilih diam, kini bahkan tak bisa memastikan kapan konflik segitiga antara dirinya dan Indah sang istri bersama Nursyah ibunya akan bisa berhenti dan berujung dengan indah.
Pasalnya, apapun yang dilakukan Ari Kriting, mulai dari pendekatan keluarga hingga memberangkatkan umroh sang mertua, selalu berujung sama, yaitu penolakan keras dari Nursyah. Saya tuh gatalnya sama teman netizen ini kadang-kadang. Bukannya kita tidak mau ngasih tahu, kita orang gampang banget ngomong kayak, apa susahnya sih ngejar restu? Kok berani ya nikah tanpa direstui? Enggak. Enggak sesederhana itu gitu. Yeah. Kadang-kadang kita memang harus ambil keputusan yang ekstrim gitu. Dan menikah kemarin untuk saya itu adalah keputusan yang sudah tidak ada pilihan lain. Ya saya harus menikah di momen ini gitu. Jauh ini mungkin masih ada rezeki kehidupan bagi saya untuk bisa coba memperbaiki hal-hal yang terlewat, yang saya tidak bisa eksekusi dengan baik gitu. Itu sih Bang. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya. Jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Nah, nggak mau saya bagaimana lagi. Ya sudahlah. Nggak terlalu berharap ke sama manusia. Dulu saya yang minta maaf, bukan sana yang minta maaf. Saya yang minta maaf. Apa tidak cukup? Tak mudah memang menghadapi dilema bak buah si malakama. Demi cintanya kepada sang suami, Indah pun tak bisa akur dan masih terpaut konflik dengan Nursyah. Begitu sulitnya meraih restu Nursyah, sang ibu mertua, sampai-sampai Ari Kriting pun memilih untuk diam dan tak banyak bicara menghadapi sikap Nursyah yang ganas memberondong dirinya dengan cerita buruk di sosial media maupun di kehidupan nyata. Bagaimana tidak, jika ada istilah surga ada di telapak kaki ibu, maka anak mana yang berani melawan seorang ibu dan beresiko jadi anak durhaka? Lantaran itulah, Ari pun memilih pasrah dan menyerahkan semuanya kepada waktu. Sulit itu lawan orang tua. Pasti. Sulit banget lawan orang tua tuh. Ya. Ketika kita maju salah. Ya. Kita mundur salah. Makanya jangan dilawan orang tua. Jangan dilawan orang tua. Makanya kalau selama ini orang lihat itu kayak kita banyak diam, itu karena itu adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik untuk ibaratnya memperjuangkan sesuatu yang kita harap gitu. Itu sesudah mereka kawin, saya minta maaf. Berulah lagi seolah-olah itu saya yang jahat tapi tidak apa-apa. Berulah lagi. Nah, ini lagi. Sudahlah. Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan.